Yang terbaru nih Bitcoin dengan USD hari ini menyentuh 84.300 dolar ya. Berapa hari ini penekanan jual juga mulai banyak banget, apalagi ketambahan untuk berita kemarin ada whale yang mulai jual nih ya, 11.000 Bitcoin, padahal dia udah ngehold 14 tahun nih dan udah bernilai 21 triliun. Ini data dari Koinvestasi. Tuh, di sini dijelaskan bahwa seorang whale Bitcoin yang pertama kali membeli di tahun 2011 sudah melepas seluruh kepemilikannya senilai 1,3 miliar USD atau 21,7. Ini hari kemarin dan kita bisa lihat nih yang kemarin nih. Kita rubah dulu ke harian. Nah, ini kemarin langsung ngedrop sampai ke 80, titik paling rendahnya di 85.000, 84.000 nih titik terendahnya. Dan hari ini melanjutkan lagi downtrendnya ya. Di sini kita nggak bicara tentang teknikal atau kapan saatnya buat beli atau hold, itu enggak. Di sini tuh kita lebih mengutamakan psikologisnya tuh gimana sih? Dikala kalau hijau semua orang juga bisa untuk jadi menang di saat yang baik. Dan juga kalau market lagi hijau semua itu udah ngerasa paling pinter. Tapi cuma di sini dilihat kalau pas ada ilmu kayak gini, ilmu merah ini, kalau lagi bear market atau lagi downtrend, bisa nggak kalian bertahan? Nah, kebanyakan kalau yang nyari-nyari call dan lain-lain untuk waktu bull market sih oke-oke aja. Tapi kalau udah bear market gini semua udah panik, apalagi ada yang jualan kayak gini. Nih, ada salah satu whale OG juga udah mulai jualan dengan nama Owen Gunden. Atau juga yang ini yang terbaru nih. Nih ada nih 14 jam yang lalu ada Robert Kiyosaki yang kita kenal dengan bukunya Rich Dad and Poor Dad, itu juga sudah menjual Bitcoin-nya. Robert Kiyosaki jual Bitcoin saat harga turun. Jadi artinya apa? Artinya itu selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan untuk menjual dan juga take profit. Di saat market kayak gini turun, pasti ada opportunity, pasti ada kesempatan. Nah, tinggal kalian itu mau memanfaatkan kesempatan atau enggak. Ada yang emang hold banget, ada juga yang udah mulai melepas pelan-pelan. Kalau Robert Kiyosaki aja yang sudah take profit, terus ada Well yang juga take profit, pasti kan kalian juga namanya jadi panik, panic attack. Nanti juga kalau market panik, otomatis ya kita, nah psikologis kita juga terganggu kan. Mau tidur nggak enak, mau makan nggak enak, apalagi BlackRock itu juga 19 November kemarin itu mencatatkan arus outflow harian terbesar. Kalau BlackRock kan udah tahu sendiri kan dengan ETF-nya yaitu IBIT yang diluncurkan kemarin Januari 2024. Nih, total dana keluar itu 8,7 triliun rupiah saat 14 November ketika Bitcoin untuk pertama kalinya jatuh. Jadi ketika Bitcoin lagi jatuh, itu berarti kan pasar lagi panik. Pemegang ETF IBIT pun juga sama, mereka mulai menjual karena ada ketidakpastian di market. Nah, berarti kan yang paling terserang itu apa? Psikologisnya kan. Nah, kita bisa lihat di sini dari saat penandaan dia turun Bitcoin dari 127.000 dolar upside ke bawah sampai hari ini
Tuh, dia sudah turun 35%. Turun 35% loh. Dari titik tertingginya. Dan kalau kita melihat dari riwayat historinya, nah di sini kita ambil ini November 2021 dengan titik paling rendahnya di November 2022. Kita tarik sampai sini. Tuh, bisa kalian lihat, kurang lebih 77% loh dia turun. Sedangkan kita tadi baru turun sampai 30%. Jadi yang paling banyak yang dikaitkan itu adalah psikologis kita ketika nerima keadaan kayak gini, bear market kayak gini. Tahan nggak kita 77% ini? Porto kalian kuat nggak dari 1 juta jadi tinggal dikurangi 77% kayak gini? Dari 100 juta udah turun 77 juta gini, sisa berapa coba? Yang dipikirkan psikologisnya. Cuma kan jarang banget nih ada yang bahas gimana sih caranya biar kalian itu tetap bisa stay di market, karena yang di market itu bukan yang paling cuannya paling banyak, tapi siapa yang kuat bertahan di menghadapi market kayak gini. Kadang ada saatnya bear market merah semua, kadang saatnya bullish juga hijau semua. Kalau udah hijau semua orang juga bisa pinter. Kamu tinggal merem pilih koin udah langsung bisa dapat nih. Upside-nya itu gede banget, kita bisa tarik nih. Kalau ini dari 1 Januari 2023 kita tarik sampai ke ATH-nya kemarin, itu upside-nya gede banget nih, 704%. Dari 2023 sampai ke 2025, investasi 2 tahun, kurang lebih 2 tahun aja kamu udah bisa dapat 700% up. Ibarat kata kamu naruh 1 juta di sini pada 1 Januari 2023, duitmu bisa sampai jadi 700 juta pada waktu ATH kemarin. Waktu 7 Juli kemarin aja udah sampai 700%, jadi 700 juta. Kalau uangmu 1 juta kamu taruh Bitcoin. Tapi dengan upside yang gede banget kayak gini, market juga bakal volatil. Semakin cepat upside-nya, downside-nya pun juga semakin dalam. Downside-nya juga semakin dalam. Jadi semua pasti punya kesempatan lah. Kapan dia naik, kapan dia turun itu pasti ada. Kita coba lihat. Kita coba lihat chart dulu dia naiknya berapa nih. Nah, kita ambil contoh dari 2021. Dari 2021 sampai titik terendahnya ini ada di sini Juli 2021 nih. Dia itu turun 55%. 55%. Terus kalau dari titik terendah sini, dari yang 55% tadi, nih, kita tarik ke atas sini, kurang lebih dia tuh naiknya 142%. Jadi dibawa turun dulu ke 55%, baru dia naik lagi ke 142%. Worth it nggak ya bagi untuk holder long term? Itu juga worth it juga. Lumayan worth it. Yang penting kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar. Tapi yang menjadi pertanyaan kan, kuat nggak mentalitas kita di situ, karena nggak ada yang ngajarin dan sedikit banget yang ngajarin gimana sih kamu antisipasinya ketika di saat kayak gini. Apakah harus cut loss ataupun dipendem dulu, di hold sementara waktu, atau malah diparkirin. Jadi ada banyak faktor yang bikin psikologis kita emang agak terganggu beberapa hari ini gara-gara Bitcoin lagi drop. Ya contohnya ada salah satu whale yang udah 14 tahun hold terus dijual. Kalau whale-nya aja udah dijual kan berarti ada kemungkinan besar
saatnya ini take profit bagi mereka yang hold lama. Terus ada juga yang Robert Kiyosaki yang katanya kemarin, yang katanya itu udah dapat Bitcoin, ngumpulin Bitcoin dari harga $6.000, sekarang udah jadi $90.000, dia jualnya itu udah upside-nya gede banget itu. Tuh, $6.000 AS per BTC waktu dia ngumpulin, dan sekarang dia udah jual waktu harganya kemarin 90.000. Jadi dia aja, Robert Kiyosaki aja udah ngambil take profit. Terus kemana dia? Dia terus mengalihkan investasinya ke salah satu, nah mana ini? Nah, diversifikasinya ke pusat bedah dan bisnis billboard. Di sini menandakan apa? Diversifikasi di aset itu penting. Jadi nggak harus all in di satu kripto, langsung tembak one shot one kill atau cacing-cacing dari naga. Itu nggak terlalu baik juga. Kalau diversifikasimu tepat, di saat yang tepat pula, kamu bakal bisa mendapatkan asetmu lebih aman. Jadi yang sebenarnya itu bukan keuntungan yang banyak di pasar kripto. Kita kan mencari instrumen aset itu dengan kenaikan yang gede banget kenaikannya untuk keuntungan. Tapi keuntungan nantinya kan bukan untuk dinikmati secara personal. Kita itu harus menjaga asetnya kita. Jadi kan ada beberapa juga kan yang emang harus kita pertahanin. Salah satunya itu aset kita. Kita harus kerja mati-matian, terus ngumpulin uang masuk ke Bitcoin. Apakah worth it? Sebagian orang worth it. Saya juga sama. Juga memasukkan uang hasil saya ke Bitcoin juga. Tapi nggak semua all in, karena saya lebih percaya namanya aset diversifikasi. Seperti contohnya Robert Kiyosaki ini, dia diversifikasinya ke bisnis real, pusat bedah dan bisnis billboard. Jadi di sini mengatakan apa? Diversifikasi itu penting, dan di saat yang penting pula. Kalau saatmu tepat, otomatis hasilmu ini nanti itu juga bisa jadi tepat loh. Paling enggak kan dia tuh bisa untuk mempertahankan asetnya, mempertahankan kekayaannya. Itu yang nggak diajarkan ketika market udah kayak gini. Salah satunya apa? Kita bisa masukin dulu, parkir dulu. Salah satunya kita kalau belum tahu diajarin, kita bisa juga cut loss dulu misalnya, atau cut loss bagian, nggak harus 100% keluar dari pasar. Kita bisa langsung coba aja ke staking. Itu juga bisa. Staking untuk amannya bisa ke staking USDT. Ada nih, ada tempat staking beberapa terbaik, kita ngambil aja yang di Koinvestasi. Nah, contohnya ada di Binance, bisa dapat bunga 8% per tahun untuk USDT. Kenapa kok dipilihnya USDT? Karena USDT itu lebih stabil. Terus juga nanti kalau waktu pasarnya mulai menunjukkan pembalikan harga, kita punya amunisi berbentuk USD, terus bisa dijualkan dulu ke kita cairkan dulu, jadikan ke USD, terus kita beli BTC-nya, BTC USD. Jadi nggak masalah diparkirin dulu. Return kecil itu nggak apa-apa. Yang penting itu uang kita aman dulu. Nggak harus terburu-buru untuk cari tempat yang tetap mendapatkan return besar. Kalau salah-salah arah kita jual BTC, terus market lagi bear nih, kita langsung short semua, future, rata kanan, full margin, langsung nol tuh, terlikuidasi, margin call kebalikan. Jadi kalau amannya sih masukin aja dulu ke staking. Kalau emang kamu full maunya di kripto, ya bisa aja di staking. Walaupun cuma rewardnya cuma kecil, cuma 8% per tahun, it's okay, nggak masalah. Ataupun kalau kamu mau yang lain, kita bisa ke saham Indo. Itu juga bisa. IHSG hari ini. Hari ini hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu berarti udah tutup kemarin. IHSG 8.400.
lumayan turun cuma 0,06%, masih standar lah untuk IHSG walaupun agak loyo sedikit nih. Berita kemarin IHSG terancam melemah, IHSG berpeluang menarik. Paling enggak kan kita berinvestasi juga di negeri sendiri, jadi enggak itu lah, enggak terlalu beresiko banget. Yang penting kita tahu cari aja yang LQ45, Liquid 45, atau kita cari yang big cap yang market cap-nya besar, it's okay, nggak apa-apa. Jadi walaupun kita emang pengennya rata kanan di sini, tapi balik lagi psikologis kita itu bukan penjudi, psikologis kita itu bukan trader yang aktif tiap hari. Banyak dari teman-teman semuanya kan juga kerja. Kita kan kerja cari duit beneran, setiap bulan kita gajian, uangnya kita tabung. Kalau di full margin rata kanan ya amsyong nanti jadinya. Pertahanin dulu aja lah. Kalau emang posisinya udah beli di pucuk, ya udah kita jual aja sebagian. Karena upside-nya ini kemungkinan bakal lama banget. Kalau dilihat dari sejarahnya, kita nampak sejarah. Dari 2001 yang tadi saya bilang sampai ke sini, nah itu turunnya tuh 77% loh. Sedangkan sekarang itu baru penurunan dari titik tertingginya $127. Bentar, di sini kalau kita tarik ke sini sampai sekarang hari ini itu baru 30% loh bro, masih separuhnya. Yang tahun 2021 itu 70%, sekarang baru 35%. Turun 35% udah pada teriak. Kalau hijau semua pada seneng, terus banyak banget yang bermunculan. Orang-orang yang bikin, nih bagus nih, ini beli koin ini bagus, beli koin ini bagus. Oh, mata merem milih koin waktu lagi bull market emang semua naik. Tapi kalau merah kayak gini, siapa yang bisa bertahan? Tinggal kalian aja kan. Siapa siapa yang bisa bertahan paling lama di market itu yang menang, bukan paling banyak cuannya. Kalau paling banyak cuannya terus salah langkah, terus dijual, atau nanti malah main future langsung ke likuidasi nol kan, mana tahu. Ya mending kalau emang kita udah cari kerja beneran, mending uangnya itu disimpan dulu, itu paling aman. Untuk ngatur psikologis, diversifikasi is okay. Nggak harus semua all in. Coba lirik juga di aset yang lain. Itu penting untuk ngelirik aset yang lain. Karena apa? Kita harus menjaga yang namanya liquidity kita. Kita harus menjaga aset kita. Kita kerja beneran. Kita kerja setengah mati buat dapetin uang. Terus kita masukin ke finance market, kita salah langkah. Kalau turun 30%, kita punya tabungan 10 juta, sekarang sisa 35 juta. Kita punya tabungan 10 juta, sekarang sisa 6,5 juta. Turun 35% kayak gitu kan, yo nangis toh. Kita punya tabungan 100 juta, udah hilang 35 juta. Kan yo kasihan kayak gitu. Kita juga harus jaga mental kita juga atau biar makan itu juga enak. Nih baru 35% nih. Nah, apakah ini akan berlanjut? Siapa yang tahu? Kita bakal update lagi untuk kedepannya. Yang penting satu, jaga mentalitas kalian. Jaga mentalitas kalian. Dan juga jaga psikologis. Kalau market kayak gitu yang penting tuh psikologis dulu. Karena banyak dari porto kita drawdown, langsung turun, langsung jadi merah, minus berapa persen. Apalagi yang main altcoin, udah remuk itu nanti bisa sampai persen-persenan. Tapi ada juga kok yang altcoin yang lagi hype, lagi naik atau lagi hijau itu pasti ada. Tapi kan nggak semua kita tahu mana yang bakal naik, mana yang bakal turun. Jadi kita mau cari aman, di trim lah,
di trimming kecil atau di cut loss bagian juga oke. Kita pindahin ke stacking, misalnya kita cut loss 10% dari total porto kita di BTC, terus dialihkan yang cari yang stabil USDT di stacking atau PXG atau XAUT juga bisa. Oke, intinya itu tetap jaga mentalitas, tetap jaga psikologis. Untuk di sini tidak ada call koin dan lain-lain, apalagi untuk teknik teknikal kapan masuk kapan keluar. Kalau di sini lebih banyak ke psikologis. Jadi untuk kalian yang pengen psikologinya normal dan juga jadi orang yang wajar, nggak terganggu, bisa langsung subscribe aja nggak apa-apa. Atau share juga ke teman-teman kalian yang untuk jaga mentalitas dan juga jaga psikologis mereka, sama-sama support di bear market kayak gini. Kami akan bagikan juga sudut pandang yang lain, perspektif yang lain tentunya. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semuanya.